Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini dalam mata kuliah aljabar linear dan kalkulus akan kita pelajari bersama penyelesaian sistem persamaan linear atau SPL dengan metode eliminasi Gauss. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya mengenai penyelesaian persamaan linear, pada minggu sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sistem persamaan linear itu bisa diselesaikan dengan metode OB atau operasi baris elementer. Kalau di operasi baris elementer kita menginginkan bahwa matriks augmentasinya adalah matriks identitas, artinya diagonalnya adalah 1 semua, terus kemudian segitiga atas dan segitiga bawahnya adalah 0 semua. Sedangkan pada metode eliminasi Gauss, target kita ternyata adalah bisa menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi kembali. Tanpa banyak langsung kita meluncur saja ke contoh soalnya. Oke, kalau kita perhatikan ini seperti pada persamaan atau sistem persamaan linear yang minggu kemarin sudah kita bahas, tetapi hari ini kita bahas sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss. Kita punya 3 persamaan. Yang pertama adalah x plus y plus 2z sama dengan 9. Yang kedua adalah 2x plus 4y min 3z sama dengan 1. 3x plus 6y kurangi 5z sama dengan 0. Kalau semisal kita masukkan ke matriks augmentasinya ya, kalau kita masukkan ke matriks augmentasinya, kita punya metriknya menjadi 1, 1, 2 sama dengan 9, 2, 4, min 3 sama dengan 1, 3, 6, min 5 sama dengan 0. Nah, matriks yang diinginkan, kalau kita ingat-ingat kemarin kan dipakai OB, itu kan matriks identitas. Artinya diagonalnya 1, segitiga bawahnya adalah 0, dan segitiga atasnya adalah 0. Sedangkan pada matriks dengan eliminasi Gauss, target kita adalah untuk diagonalnya tetap diagonalnya di sini nanti target kita adalah 1, kemudian hanya membicarakan yang bawah ini. Nah, di sini disebut dengan segitiga bawah. Segitiga bawahnya di sini kita pakai nilainya harus kita nolkan semua. Sedangkan yang segitiga atas di sini saya kasih tanda bintang ini artinya sembarang angka. Sembarang angka ketika kita mengoperasikan OB-nya. Jadi target kita hanya yang ini. Perlu diingat juga berarti yang harus kita lakukan paling awal adalah yang pojok kiri atas atau kita sebut dengan pivoting ini adalah harus angka 1. Gimana caranya? Gunakan 3 metode yang bisa digunakan dengan OB. Jadi ini tetap pakai OB, tapi target kita hanya sampai segitiga bawahnya 0 dan diagonalnya adalah 1. Oke, kita mulai ya. Kalau semisal kita perhatikan di sini, untuk matriks awalnya apakah sudah terpenuhi pojok kiri atasnya 1? Oke, sudah terpenuhi. Artinya kita tidak perlu mengoperasikan matriks ini sehingga pojok kiri atasnya 1 karena sudah 1. Nah, kalau semisal belum 1 bagaimana? Silahkan pakai metode OB. Yang pertama adalah tukar baris, terus yang kedua adalah kalikan suatu baris dengan konstanta bukan 0, terus yang ketiga adalah operasikan satu baris dengan baris yang lain dengan menjumlahkan atau mengurangkan, atau kombinasi menjumlahkan dan mengurangkan dengan dikalikan suatu konstanta 0, itu boleh. Oke, kita lanjut karena di sini sudah 1, pojok kiri atasnya sudah 1, maka di sini selanjutnya operasinya adalah kita mengoperasikan ini dulu. Nah, ini kita copy dulu seperti biasa. Oke, seperti biasa berarti di sini target kita yang ini ya, kita jadikan kuning. Nah, sudah benar 1. Maka kita tulis ulang. Di sini jadinya adalah oke. Saya hapus dulu. Jadinya adalah ini saya tulis ulang, ini 1, 1, 2, 9. Terus di sini ada 2, 4, min 3,
1, terus di sini adalah 2, mohon maaf, 3, 6, min 5, 0. Nah, sekarang kita operasikan, target kita adalah baris kedua di sini adalah 0. Ya, baris kedua di sini adalah 0. Maka supaya 0, seperti yang kemarin sudah kita kerjakan bersama-sama, adalah kita operasikan baris 2 dikurangi dengan 2 baris 1. Saya kebiasaan menulisnya adalah yang kita operasikan itu diawali dari baris yang pengen kita operasi. Maka di sini karena operasi kita pengen di baris kedua, maka kita mulai dari bagaimana caranya baris 2 ini supaya jadi 0. Maka kan berarti 2 kurangi berapa jadi 0? 2 dikurangi 2. Nah, kita dapat 2 dari mana satunya? Dari baris pertama yang di atas ini. Sehingga operasinya menjadi baris kedua dikurangi dengan 2 baris pertama. Oke, kita tulis dulu. Yang baris pertama tetap, ini adalah 1, ini 2, ini adalah 9. Kemudian operasi, baris 2 dikurangi 2 baris 1. Berarti kita punya di sini adalah 2 dikurangi, sama dengan 2 dikurangi 2 kali baris pertama. Baris pertama adalah 1. Oke, hasilnya 0. Yang ini adalah 4 dikurangi dengan 2 dikali baris pertama kolom kedua adalah 1. Oke. Sehingga hasilnya adalah 2. Yang ini min 3. Min 3 yang ini dikurangi dengan 2 dikalikan dengan baris pertama kolom kedua ini, nah, min 7. Sedangkan yang ini yang terakhir sama dengan baris kedua, berarti di sini adalah 1 dikurangi dengan 2 kali baris ke pertama kolom ketiga yaitu 9. Nah, seperti ini. Yang bawah bagaimana? Karena ini belum kita operasikan, maka ini tinggal kita copy aja ke sini. Nah, oke. Terus sudah benar. Nah, akhirnya ini kita delete. Nah, kita delete. Kemudian kita copy nilai yang di sini. Nah, ini kita copy, paste di sini. Paste value ya, supaya nilainya aja yang tetap. Nah, di sini sudah kita kopikan. Nah, terus target kita tadi bagaimana? Target kita tadi kan pengen selanjutnya yang ini adalah 0, bawahnya adalah 0. Maka operasinya bagaimana supaya yang bawah ini 0 padahal kita punya 3? Kembali lagi, baris ketiga dikurangi berapa supaya hasilnya 0? Berarti kan dikurangi dengan 3. Maka operasinya adalah baris ketiga dikurangi dengan 3 baris pertama. Oke, karena yang kita operasikan hanya sebelah sini, otomatis nilai yang atas ini kan tetap. Nah, maka ini kita copy, kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Atau kalau semisal pakai buku ya kita tulis ulang aja. Nah, kita operasikan ya di sini. Oke, kita pengennya di sini 0, maka di sini sama dengan baris ketiga dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Oke, hasilnya 0. Kemudian ini kita lanjutkan. 6 dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Oke, 3. Kemudian yang terakhir, yang ini min 5 dikurangi 3 kali baris pertama. Nah, ini. Terus yang ini adalah baris ketiga dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Oke, sehingga kita punya min 27. Oke. Sekarang kalau di sini sudah 100, maka kita copy nilainya yang sini dulu. Nah, kita copy nilainya, matriks yang ini kita paste di sini. Oke, sip. Nah, terus target kita bagaimana target kita? Ingat, target kita adalah diagonalnya adalah 1. Maka di sini, kalau di sini tadi kan sudah nilainya ya, 100. Oke, nah kita pengen yang di sini adalah sebesar 1. Dengan nilai operasi yang lain, berarti baris ke atas dan baris ketiga, alias baris pertama dan baris ketiga, ini nilainya tetap. Nah, ini nilainya tetap. Oke, nah tinggal kita operasikan yang tengah. Oke, gimana caranya kalau di sini 1, sedangkan di sini kita punya 2, supaya hasilnya jadi 1 kan sudah kelihatan. Bisa
2 dikurangi baris atasnya, atau B2 dikurangi B1, atau langsung enak, setengahnya saja. Otomatis kalau misal setengah saja kan berarti operasi baris kedua adalah setengah dari baris kedua. Nah, maka di sini kalau 0 sudah tidak perlu ya, kita operasikan kan juga tetap 0 setengahnya. Nah, maka di sini sama dengan setengah, kalau nulis setengah itu dikurung ya, oke, dikali dengan baris kedua. Nah, 1. Maka di sini juga sama, setengah dikali dengan min 7. Yang terakhir sama dengan setengah dikali dengan min 17. Nah, oke, terus target kita kalau sudah di sini kan seperti kemarin, bawahnya juga harus 0. Ini adalah segitiga bawah terakhir yang harus kita kerjakan. Oke, kembali lagi, ini saya kopikan nilainya ke sini. Oke, saya paste. Di sini adalah operasi yang sudah kita lakukan. Nah, ini kan 1, 0, 0, 1. Nah, yang bawah ini kan berarti harus 0. Nah, ini harus 0. Maka gimana caranya supaya yang ini adalah 0? Ingat, ini kan nilainya 3. Supaya 0 kan kita kurangkan dengan 3 kan? Nah, maka di sini kembali lagi ke operasi baris pertama. Berarti di sini adalah baris ketiga dikurangi dengan 3 baris kedua atau atasnya ini. Pakai baris pertama bisa? Ya boleh saja. Nah, tapi alangkah baiknya kita pakai atau kita kalikan dengan operasi baris yang atasnya sendiri itu sama dengan 0. Karena posisinya kan di sini 0, maka kita kalikan dengan 1 di atasnya. Boleh sama yang sini. Nah, kalau misal kebetulan di sini 1 ya enggak apa-apa. Tapi alangkah amannya kalau di sini 0 itu kita kalikan dengan operasi bilangan di atasnya. Oke. Yang ini nilainya tetap. Nah, ini saya copy. Nilainya tetap. Di sini juga nilainya tetap. Nah, yang kita operasikan tinggal baris ketiga. Nah, di sini supaya 0 bagaimana? Ini adalah baris ketiga dikurangi 3 baris kedua. Maka sama dengan baris ketiga yang ini dikurangi dengan 3 kali baris kedua. Oke, sehingga 0. Sama juga yang ini. Sama dengan baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Oke, yang terakhir adalah sama dengan baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Nah, sehingga kita sudah punya matriks augmentasinya seperti ini. Nah, terus yang terakhir, target kita kan pengen yang sini adalah 1. Karena ini diagonalnya harus 1, kemudian segitiga bawahnya kan sudah 0. Oke, maka ini kita copy lagi. Nah, kita copy lagi di sini. Kita pastekan, paste value. Nah, ini saya rubah jadi warna kuning. Nah, target kita, target kita adalah yang diagonalnya ini jadi 1. Berarti kan ini nilainya jadi 1, dan yang diagonal bawahnya ini sudah 0 semua. Maaf, segitiga bawahnya sudah 0 semua. Nah, oke, yang atas ini nilainya tetap. Oke, yang ini juga sudah tetap. Nah, berarti kita tinggal mengoperasikan baris yang ketiga. Gimana caranya supaya di sini bisa jadi 1, padahal ini adalah min 0,5 atau min setengah. Kita operasikan karena ini min supaya jadi 1 kan kita bilangan positif kan kita kalikan min juga. Nah, jadi ini adalah ini setengah supaya jadi 1 bagaimana? Dikalikan 1. Tapi karena ini adalah min setengah, maka dikalikan dengan min 2 dikali dengan baris ketiga. Oke, maka di sini jadinya adalah sama dengan min 2 dikali dengan baris ketiga. Oke, 1. Nah, terus di sini sama dengan yang ini min 1,5 dikali dengan min 2. Oke, sama dengan 3. Nah, sudah kan? Nah, kalau sudah, kita balikkan lagi ini ke bentuk persamaan. Ya kan? Jadi, kalau metode Gauss itu hanya sampai sini aja.
Tidak perlu dilanjutkan sampai ke ini 0, ini 0, ini 0. Oke, kalau misal dilanjutkan gimana? Itu menjadi OB biasa, menjadi matrik identitas. Nah, kalau misal kita kembali lagi ke persamaan awal tadi, ini kan kolom pertama X, kolom kedua Y, kolom ketiga kan Z. Nah, maka kembali lagi kita balikkan di sini, kolom pertama adalah X, kolom kedua Y, kolom ketiga Z, ini adalah nilainya atau sama dengannya kan. Nah, ini adalah sama dengannya. Oke, kalau semisal kita jadikan persamaan lagi, kan jadinya seperti ini. Bahwasanya ini kan 1, berarti jadi X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9. Itu jadi persamaan pertama sekarang. Yang persamaan kedua adalah 0 X-nya, berarti nggak saya tulis. Berarti inilah jadinya tinggal Y min 3,5Z sama dengan min 8,5. Terus yang terakhir adalah 0, berarti di sini 0, 0, 1. Berarti kan tinggal nilai Z. Berarti di sini tinggal Z sama dengan 3. Nah, metode Gauss ini dilanjutkan dengan metode namanya substitusi terbalik. Artinya substitusi terbalik itu apa? Dari Z itu nanti kita substitusikan ke Y, ke persamaan kedua, disubstitusikan ke persamaan 1, X. Sehingga nanti ketemu nilai X, Y, Z-nya. Oke, bagaimana? Yang pertama adalah substitusi nilai Z ke persamaan 2. Berarti kan kita masukkan di sini bagaimana? Jadinya adalah Y dikurangi 3,5 dikali dengan 3, karena ini Z-nya kita ganti dengan 3, sama dengan min 8,5. Sehingga kalau semisal kita masukkan lagi, nilainya menjadi Y sama dengan min 8,5 tambah 3,5 kali 3 alias sama dengan 10,5. Nah, sehingga kita jumlahkan jadinya sama dengan 2. Nah, kita substitusikan lagi Y ke persamaan Y dan Z ke persamaan 1. Jadi ke yang di sini. Maka kita dapatkan X tambah 2 karena nilainya Y-nya 2 plus 2 kali 3 karena Z-nya nilainya 3 sama dengan 9 sehingga ketemu X-nya sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya adalah nilai X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 2, Z-nya itu sama dengan 3. Nah, seperti itu. Jadi, caranya lebih simple karena kita hanya sampai segitiga bawah saja. Kalau semisal kita pakai segitiga atas ya memang langsung ketemu, tapi mungkin nanti rawan cara memasukkan ke dalam vektor matriks augmentasinya. Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini mengenai metode Gauss pada SPL. Silahkan nanti bisa di-download file ini dalam deskripsi yang ada di YouTube. Jangan lupa untuk tugasnya akan saya kirimkan juga ke dalam link YouTube di bawah ini. Di deskripsi ya, nanti dilihat. Silahkan dikumpulkan 1 minggu, berarti kita kumpulkan minggu depan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini mengenai metode Gauss pada SPL. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik like and subscribe pada materi aljabar linier dan kalkulus pertemuan 3 penyelesaian sistem persamaan linier SPL dengan metode eliminasi Gauss. Oke.